Hai semuanya, saya Hilman dari sekolahcoding.com. Di kesempatan kali ini saya akan bagi-bagi tips atau saran untuk teman-teman yang ingin membuat suatu produk. Langsung aja ada 5 tips. Yang pertama adalah bermimpi besar. Kedengarannya emang apa banget gitu, bermimpi besar. Tapi hal ini yang benar-benar kita luput. Kadang kita asal ada ide dikit langsung mau kerjain sesuatu, tapi kita lupa visi atau misi di balik apa yang mau kita kerjakan. Kita ngerjain sesuatu sama sekali bukan buat terkenal, kita ngerjain sesuatu sama sekali buat uang. Tentu ada orang-orang yang ngerjain buat itu, tapi sama sekali nggak ada maknanya. Kita harus benar-benar cari tahu kenapa sih kita mau ngerjain ini, apa mimpi kita di balik itu, manfaat apa yang bakal orang-orang dapat, hal apa yang mau kita ubah di dunia ini, tentu perubahan positif dengan karya yang mau kita buat ini. Jangan takut sama sekali untuk bermimpi besar seperti ini. Kalau teman-teman punya misi buat ngubah Indonesia dari sisi ekonominya, dari sisi budayanya, jangan takut diketawain orang. Ada kutipan yang saya senang banget, yaitu kalau orang belum menertawai mimpi Anda, berarti mimpi Anda belum cukup besar. Sekali lagi, kalau orang belum menertawai mimpi Anda, berarti mimpi Anda belum cukup besar. Menarik banget. Jadi kalau mimpi kita masih simple banget, tentu orang-orang bakal biasa responnya. Nggak ada respon yang wah sama sekali buat mimpi kita tadi. Tapi kalau ketika mimpi kita udah gede, bakal ada orang-orang yang pesimis sama kita. Bakal ada orang-orang yang nertawain, lu apa sih, mau ngapain sih bikin gini, ya elah nggak mungkin, bla 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 dan seterusnya. Jadi jadiin kata-kata orang tadi, jadiin orang-orang yang pesimis di sekitar kita tadi jadi motivasi yang lebih besar buat kita. Yang kedua, ketika kita udah mulai ngerjain, maka pakai prinsip ini, yaitu bekerja keras dan baiklah dengan orang lain. Ini satu paket, saya ulang lagi, bekerja keras dan berbuat baik ke orang lain. Kita bagi dua dikit. Yang pertama, kita harus bekerja keras. Jadi jangan santai-santai, kita harus benar-benar fokus bikin listnya apa yang mau kita kerjain, kerja dan kerjain. Sekali lagi dibikin listnya apa aja, dibikin timelinenya, targetnya, misalnya Januari gue mau ngerjain ini, Februari gue mau ngerjain ini, Maret gue mau ngerjain ini, dan fokus kerjain itu semua. Nggak usah terlalu ribet, nggak usah terlalu banyak apa yang mau dikerjain, cukup 3 atau 5 hal. Teman-teman bisa bikin tugasnya mingguan, bisa bikin tugasnya bulanan, tapi yang penting tiap udah lewat waktunya selalu review apa yang udah berhasil, apa yang belum. Kalau udah berhasil, kasih reward buat diri sendiri, artinya apresiasi diri sendiri juga. Kalau belum berhasil, silahkan di-review juga apa yang bikin kita nggak berhasil tadi. Jadiin pelajaran buat kerjaan berikutnya. Yang bagian keduanya tadi, yaitu berbuat baik ke orang lain. Selama kita ngerjain, jangan takut untuk ngelebarin sayap kita. Entah kita mau berpartner dengan orang lain, meskipun kita belum apa-apa, jangan takut. Pasti ada hal positif yang bisa kita kasih ke orang lain. Begitu juga sebaliknya, ada yang orang lain positif bisa kasih ke kita. Jadi berbuat baiknya ini nggak terbatas di lingkup produk kita sendiri. Kehidupan sehari-hari juga kita baik ke saudara kita baik ke orang tua kita. Sebagian besar orang mikir, nggak nyambung apa sih, ya fokus aja ngerjain. Tapi percaya sama saya, kalau kita baik ke orang-orang lain, bakal banyak manfaat yang bisa kita rasakan. Lanjut ke bagian ketiga. Kali ini saya akan mengambil satu kutipan, ide itu murah, eksekusi adalah segalanya. Kutipan ini saya ambil ketika menonton salah satu episode Shark Tank, acara di luar negeri, yang bilang waktu itu adalah Chris Saka, salah satu investor dari macam-macam, dia investor Uber, investor Twitter. Saya ulang lagi kata-katanya, ide itu murah, eksekusi adalah segalanya. Jadi kita bisa aja tadi mimpi, kita udah punya ide-ide apa yang mau kita kerjain, kita punya rencana-rencana, kita bikin plannya, tapi semua itu masih ide. Dan satu hal, semua orang bisa mikirin apa yang kita pikirin.
Untuk itu yang perlu kita lakuin yang bisa ngebedain kita dengan orang-orang yang berpikir tadi adalah kita eksekusi atau kita ngerjain kerjaan itu. Henry Ford juga pernah bilang, visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Menurut saya ini cukup jelas. Kita bisa macam-macam rencananya, tapi kalau satu pun gak ada yang kita kerjain, ya silahkan tepuk tanganin diri sendiri, ketawain diri sendiri. Gak bakal ada yang bisa kita raih hanya dengan mimpi-mimpi atau ide-ide tadi. Lanjut lagi yang berikutnya, ini untuk penyemangat di bagian keempat, yaitu bekerjalah seperti ada seseorang yang bekerja 24 jam untuk ngambil itu semua dari kita. Jadi kalau emang kita nggak punya rival di dunia nyatanya, bayangin aja produk kita ini punya banyak banget rival, punya 100, punya ribuan orang-orang yang bikin produk yang sama dengan kita. Dan mereka semua bekerja 24 jam buat itu, bayangin. Nggak mungkin dong kita bakal santai-santai kalau udah punya bayangan itu tadi. Jadi sekali lagi bayangkan kalau ada orang-orang lain yang bekerja buat ngerjain apa yang kita kerjakan. Jadi saya yakin teman-teman akan lebih serius ngerjain produknya, akan lebih profesional dari ngatur segi waktunya, dari pas ngerjainnya. Nanti ketika dengan motivasi itu, kalau ada motivasi tadi, kita bakal lebih serius ngerjainnya. Yang terakhir di bagian kelima, yaitu gagal adalah bagian dari kesuksesan. Akan banyak banget halangan yang teman-teman hadepin, akan banyak target-target yang gak sesuai harapan atau keinginan kita. Faktanya itu normal banget. Kita pernah dengar penemu lampu sebelum nemuin lampu harus ngerjain berapa eksperimen. Kalau kita berharap sesuatu itu instan, kita bakal ekspektasi dalam waktu singkat, kita bakal ekspektasi kalau kita gagal sekali berarti kita udah gagal selamanya. Ini jelas-jelas salah. Sekali lagi, tanamkan dari sekarang kalau suatu hari nanti kita bakal gagal, bakal ada hal-hal yang gak sesuai dengan keinginan kita, tapi itu semua normal. Semua orang sukses gak mungkin kalau gak pernah gagal. Jadiin itu batu loncatan, jadiin itu pelajaran, karena kalau kita gagal tapi kita gak belajar, ya ini lebih parah lagi sebenarnya. Dan sekali lagi silahkan nertawain diri sendiri. Itu tadi saya rangkum lagi. Yang pertama, bermimpi besar. Yang kedua, bekerja keras dan berbuat baik ke orang lain. Yang ketiga, ide itu murah, eksekusi adalah segalanya. Yang keempat, bekerja seperti ada orang lain. Selama 24 jam bekerja seharian buat ngambil itu semua dari kita. Dan yang terakhir, gagal adalah bagian dari sukses. Semoga teman-teman lebih semangat untuk ngerjainnya. Ingat, nggak bakal ada orang lain yang ngerjain buat kita. Kalau teman-teman mau sukses, kalau teman-teman mau punya banyak ilmu, teman-teman harus berusaha sendiri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.